lembaga-lembaga negara. Oke, nah di sini ada kompetensi dasar. Nah, nanti pada bab ketiga ini kalian diharapkan mampu menjelaskan nilai-nilai terkait dengan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu peduli terhadap fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kompetensi ketiga yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ini menyajikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, ini sebelum kita membahas tentang struktur politik, kita akan melihat untuk skema dari sistem politik. Nah, ini ada terdiri dari 3, ada input, ada proses, ada output. Nah, input ini berupa tuntutan atau tuntutan, dukungan atau sikap apatis. Kemudian prosesnya ini adalah serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga politik sesuai fungsinya masing-masing yang akan membentuk struktur politik. Nah, tahukah kalian yang ada di input itu siapa saja? Ya, yang di input ini adalah masyarakat atau rakyat. Mereka akan melakukan beberapa tuntutan, dukungan, atau sikap apatis terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, dari kebijakan itu maka akan diproses. Nah, prosesnya ini akan membentuk struktur politik. Struktur politik yang ada di Indonesia kita sebut ada 2. Yang pertama ini ada suprastruktur politik, yang kedua ada infrastruktur politik. Nah, dari proses ini maka akan menghasilkan sebuah penolakan atau penerimaan atau pemenuhan sebuah aspirasi dari rakyat. Nah, yang memberikan penerimaan atau penolakan aspirasi itu adalah dari struktur suprastruktur politik. Kemudian kita lihat untuk suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, ini adalah bagian dari struktur politik. Suprastruktur politik ini diartikan adalah sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik ini merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang sangat luas, terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, lembaga-lembaga negara yang dalam arti luas ini terdiri dari ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kemudian ini ada gambar dari gedung MPR DPR yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR ini merupakan suatu lembaga atau suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Mereka terpilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian suprastruktur politik ini terdiri dari beberapa lembaga tinggi negara. Nah, setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, mereka memiliki kedudukan yang sama, sejajar antar lembaga, baik dari MPR sampai ke Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang pertama ini terdiri dari MPR, kemudian ada DPR, kemudian ada DPD, ada Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kedua ini adalah infrastruktur politik. Tadi sudah membahas tentang suprastruktur politik, selanjutnya kita membahas tentang infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik ini adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang berpartisipasi secara aktif. Artinya, yang dikatakan infrastruktur politik ini adalah kalangan masyarakat. Mereka akan membentuk suatu kelompok yang berpartisipasi secara aktif terhadap pemerintah. Nah, mereka meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Nah, tahukah kalian lembaga apa saja yang tergolong dalam infrastruktur politik? Oke, nanti kita lihat di bagian berikutnya. Nah, di sini ada suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam menjalankan kewenangannya ini memiliki fungsi.
Untuk suprastruktur politik ini ada 3 fungsi output, yaitu berupa pengambilan keputusan ini oleh lembaga legislatif, kemudian pelaksanaan keputusan ini oleh lembaga eksekutif, kemudian pengawasan keputusan ini oleh lembaga yudikatif. Sedangkan untuk fungsi input ini ada 2, ada fungsi perumusan dan fungsi pemanduan. Untuk fungsi perumusan ini ada kelompok kepentingan, kelompok penekan. Sedangkan untuk fungsi pemanduan ini ada partai politik, ada tokoh politik. Untuk partai politik, tokoh politik kita lihat di bagian berikutnya. Nah, kemudian ini penjelasan dari infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik. Nah, partai politik ini adalah sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Artinya, partai politik ini mereka terbentuk secara terorganisir. Mereka yang akan mengendalikan pemerintahan supaya terlaksana program-programnya serta dapat menempatkan anggota di jabatan pemerintahan. Tujuannya mereka membuat partai politik untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan Indonesia, sehingga mereka melakukan beberapa pola, ada pola rekrutmen, kemudian ada rotasi kekuasaan agar dapat mereka partai politik tersebut agar dapat masuk ke dalam pemerintahan, dapat mengendalikan pemerintahan. Kemudian untuk kedua ini ada kelompok kepentingan atau interest group. Nah, kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini bisa menghimpun dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang berada di luar tugas partai politik. Contohnya ini ada elit politik, ada pembayar pajak, ada serikat dagang, ada serikat buruh, dan sebagainya. Kemudian untuk kelompok penekan, ini kelompok yang bertujuan mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang, kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, contohnya untuk kelompok penekan ini ada organisasi kepemudaan, kemudian ada organisasi lingkungan hidup, ada organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia. Kemudian yang B ini ada lembaga-lembaga negara Indonesia. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor sesuai yang ada di dalam PPT. Untuk MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Sedangkan untuk Mahkamah Agung ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian untuk Badan Pemeriksa Keuangan ini ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kemudian kalian cermati untuk bagan dari lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai patokan atau dasar hukum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, kedudukannya BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY ini berkedudukan sejajar. Kemudian BPK ini berada di pusat dan di provinsi. Kemudian untuk Presiden ini dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh kementerian. Kemudian sebagai Panglima tertinggi TNI dan Polri. Kemudian membawahi langsung pemerintah daerah ini adalah gubernur dan DPRD, serta di kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota serta DPRD. Kemudian Mahkamah Agung ini adalah badan kekuasaan kehakiman yang dengan lingkungan peradilan di bawahnya. Nah, ini ada peradilan umum, ada agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, untuk tugas dari dan wewenang dari MPR. MPR ini adalah terdiri dari DPR dan DPD menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berjumlah 550 anggota dan DPD berjumlah 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Kemudian MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan, bukan lagi sebagai lembaga tertinggi. Kemudian tugas dan wewenangnya, yang pertama ini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden,
memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian hak dan kewajibannya ini diatur di dalam Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, lanjutnya untuk untuk presiden. Nah, presiden ini dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syaratnya itu diatur dalam pasal 6 ayat 2, kemudian kekuasaannya ini ada beberapa. Yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain, kemudian menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta konsul atas pertimbangan DPR. Kemudian memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti abolisi dengan mempertimbangkan DPR, kemudian memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, kemudian membentuk Dewan Pertimbangan yang akan memberikan nasihat kepada presiden, kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, kemudian mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian DPR. DPR ini dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat. Fungsinya ada 3, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hak DPR ini ada 5. Yang pertama ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas. Untuk penjelasannya silahkan nanti dibuka di buku paketnya. Kalau hak imunitas itu contohnya hak anggota DPR untuk tidak dituntut di muka pengadilan. Karena DPR ini mereka memiliki tugas dalam membuat undang-undang, sehingga ketika dalam sidang DPR mereka tidak bisa dituntut di muka pengadilan, artinya mereka memiliki hak kekebalan. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti terkait dengan anggaran dari setiap daerah. Kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung ini membawahi beberapa peradilan di bawahnya. Ada peradilan umum, kemudian ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang nomor 6 ini adalah Mahkamah Konstitusi, memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terkait undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi apabila ada pasal-pasal yang di dalam undang-undang ini dirasa bertentangan terhadap undang-undang dasar, maka yang bertugas untuk mengadili adalah Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan judicial review terhadap undang-undang kepada undang-undang dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Mahkamah Konstitusi ini berjumlah 9 orang, dipilih dari atas usul dari 3 dari anggota DPR, atas usul DPR 3 orang, atas usul Mahkamah Agung 3 orang, dan atas usul Presiden 3 orang. Kemudian Komisi Yudisial ini adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Kemudian kewenangannya yaitu mengangkat Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.
Kemudian yang nomor 8 ini ada DPD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPD ini adalah bagian dari anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi, kemudian anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan ketika bersidang maka dia akan bertempat tinggal di ibu kota. Kemudian DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah atau berkaitan dengan daerahnya. Kemudian tata kelolahan pemerintahan yang baik atau good governance ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, kemudian disiplin dalam menjalankan anggaran serta penciptaan legal political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, ada unsur pokok yang dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kemudian ada unsur swasta atau wira swasta yang bergerak dalam penyelenggaraan publik. Kemudian ada unsur warga negara atau stakeholder. Kemudian ada ciri atau karakteristik dari tata kelola pemerintah yang baik. Yang pertama ada terwujudnya interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian komunikasi, adanya jaringan multisistem antar tiga tersebut. Kemudian ada proses penguatan diri sendiri. Kemudian keseimbangan kekuatan sama independensi atau penciptaan saling ketergantungan dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi. Kemudian ada syarat tata kelola pemerintahan yang baik, ini efisien, kemudian akuntabilitas, adanya perangkat hukum yang memadai, sistem informasi yang menjamin akses masyarakat, serta adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan. Artinya, pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan, setiap peraturan itu harus transparan, harus terbuka terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Kemudian salah satu wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik itu adanya citra pemerintah yang demokratis. Artinya ketika pemerintahan itu sudah berjalan secara demokratis, maka bisa dikatakan tata kelola pemerintahan itu sudah baik. Kemudian berlandaskan dan merupakan landasan dalam terciptanya pemerintahan yang baik. Kemudian dapat lebih terbuka dan menerima kritik dan kontrol dari rakyat. Kemudian partisipasi warga negara dalam sistem politik ini ada beberapa. Artinya dalam setiap kegiatan itu harus ada partisipasi dari rakyat. Tujuannya adalah untuk mampu menyeleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan yang diambil oleh mereka sesuai sejalan dengan peraturan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sampai sini saya cukupkan untuk penjelasan tentang lembaga negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga apa yang saya infokan dapat bermanfaat. Silakan dipelajari dan dicatat hal-hal yang penting yang sekiranya belum kalian pahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.